Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitriani. Saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dengan penyakit. Yang pertama yaitu interaksi obat dengan penyakit kardiovaskular. Yang kedua dengan penyakit anemia aplastis. Yang ketiga dengan penyakit liver. Yang keempat dengan penyakit gagal ginjal. Yang kelima dengan penyakit gangguan lambung. Yang keenam dengan penyakit jantung iskemik. Yang ketujuh dengan penyakit kolitis. Interaksi obat adalah perubahan efek obat akibat berinteraksi dengan obat lain, makanan, atau minuman yang dikonsumsi secara bersamaan sehingga dapat menyebabkan meningkatnya efek atau menurunnya efek. Selain itu, obat dapat berinteraksi dengan penyakit tertentu sehingga ketika digunakan akan memperburuk penyakit tersebut. Yang pertama yaitu interaksi obat dengan penyakit kardiovaskular. Contoh obatnya yaitu pseudoephedrine, merupakan obat yang digunakan untuk meredakan hidung tersumbat dan nyeri sinus akibat infeksi. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu bekerja dengan cara mempersempit pembuluh darah untuk mengurangi pembengkakan sehingga saluran nafas lebih terbuka. Interaksinya yaitu berdasarkan American Heart Association, pasien dengan penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dan gangguan jantung harus menghindari penggunaan obat ini karena dapat meningkatkan tekanan darah. Hal ini terjadi karena obat ini bekerja dengan cara mempersempit pembuluh darah. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit anemia aplastis. Contoh obatnya yaitu aspirin. Aspirin merupakan obat golongan antiplatelet yang digunakan untuk mengencerkan darah. Mekanisme kerja dari aspirin yaitu mempengaruhi sel darah merah sehingga aspirin dosis rendah akan memicu anemia aplastis. Hal ini terjadi karena pengrusakan sumsum tulang yang diperantarai imun atau melalui pengrusakan langsung sel-sel darah. Derajat keparahannya yaitu moderat. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit liver. Contoh obatnya yaitu captopril. Captopril merupakan obat golongan ACE inhibitor digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi. Interaksinya yaitu peningkatan enzim hati atau bilirubin sehingga akan memperburuk kerusakan hati pada pasien dengan penyakit hati. Tingkat keparahannya yaitu moderat. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit liver selain captopril yaitu acetaminophen. Acetaminophen merupakan obat golongan antipiretik digunakan untuk meredakan demam. Interaksinya yaitu acetaminophen di metabolisme di hati menjadi bentuk tidak aktif. Akan tetapi, sebagian kecil dari acetaminophen akan menyebabkan hepatotoksik sehingga akan memperburuk keadaan bila diberikan pada pasien dengan penyakit liver. Tingkat keparahannya yaitu mayor. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit ginjal. Obat golongan penghambat ACE seperti captopril bekerja dengan menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, digunakan untuk mengobati penyakit gagal jantung. Akan tetapi, obat ini bila digunakan pada penyakit ginjal seperti pada pasien dengan stenosis arteri ginjal bilateral yang berat atau stenosis arteri ginjal unilateral berat, obat golongan penghambat ACE akan mengurangi atau meniadakan filtrasi glomerulus sehingga akan menyebabkan gagal ginjal yang semakin berat. Derajat keparahannya yaitu moderat. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit lambung. OAINS merupakan obat antiinflamasi non-steroid, merupakan obat yang digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis, osteoartritis, dan sebagai analgetik. Interaksinya yaitu obat antiinflamasi non-steroid akan merusak mukosa lambung melalui dua mekanisme. Yang pertama secara topikal, yang kedua secara sistemik. Kerusakan mukosa secara topikal terjadi karena OAINS bersifat lipofilik dan asam, sehingga akan mengiritasi lambung. Sedangkan efek sistemik OAINS yaitu kerusakan mukosa yang terjadi akibat penurunan produksi prostaglandin. Patofisiologinya yaitu
Kerusakan lambung akibat penggunaan obat golongan ini adalah gangguan fisikokimia pertahanan mukosa lambung dan inhibisi sistemik terhadap pelindung mukosa lambung melalui inhibisi aktivitas siklooksigenase mukosa lambung. Tingkat keparahannya yaitu mayor. Selanjutnya yaitu interaksi obat dengan penyakit jantung iskemik. Contoh obatnya yaitu amlodipin. Amlodipin merupakan obat golongan antagonis kalsium yang digunakan untuk mengobati penyakit hipertensi. Interaksinya yaitu peningkatan frekuensi, durasi, keparahan angina, serta infak miokard akut sehingga akan memperburuk keadaan pasien dengan penyakit jantung iskemik. Derajat keparahannya yaitu mayor. Selanjutnya yang terakhir yaitu interaksi obat dengan penyakit kolitis. Contoh obatnya yaitu amoksisilin. Amoksisilin merupakan obat golongan antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri. Interaksinya yaitu terapi antibiotik dapat mengubah flora normal usus sehingga pertumbuhan Clostridium difficile akan berlebih. Dengan demikian, akan memperburuk keadaan jika digunakan oleh pasien yang menderita penyakit kolitis. Derajat keparahan dari interaksi ini yaitu mayor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.